Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi Perang Banjar yang terdiri dari anggota kelompok yaitu Chelsea, Fasya, Maila, Nabil Arya, Rafa, dan Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Melda Chandrawati dari kelompok 4 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Banjar. Yang pertama, ada rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Yang kedua, munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. Yang ketiga, sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Perang Banjar terjadi di ibu kota Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin yang disingkat menjadi Banjar. Perang Banjar terjadi pada tahun 1859 sampai 1905. Kerajaan Banjar sendiri berdiri sesuai dengan ajaran agama Hindu. Secara garis besar, perang ini didasari keinginan Belanda untuk ikut campur dan andil dalam Kesultanan Kalimantan Selatan yang ingin memporak-poranda jabatan dalam kerajaan itu sendiri. Hal lain yang memicu terjadinya perang ini adalah adanya aset-aset penting di Kalimantan Selatan yang ingin Belanda kuasai seperti perkebunan dan pertambangan batu bara. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah dimulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah. Pada tahun 1785, Pangeran Hatta menjadi wali putra mahkota, mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II dari 1785 sampai 1808 dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Pangeran Amir, satu-satunya pewaris tatah yang selamat, berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya yaitu Arung Turawe, tetapi gagal. Pangeran Amir, kakek Pangeran Antasari, akhirnya tertangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Huriyah dari 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses Perang Banjar. Awal mula tanggal 28 April 1859, rakyat Muning menyerang daerah tambang batu bara di Pengaron, dipimpin oleh Panembahan Aling dan Sultan Kuning. Walaupun tidak berhasil menguasai benteng Belanda di sana, namun mereka berhasil membakar daerah tambang batu bara dan pemukiman orang Belanda sehingga banyak orang Belanda yang tewas. Selain itu, pasukan Muning juga menyerbu perkebunan milik Belanda yang berada di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Kemudian meletuslah Perang Banjar. Akibat hal tersebut, pemerintah Banjar makin berantakan. Tidak banyak yang bisa dilakukan Sultan Tamjidillah untuk meredam kekacauan yang terjadi akibat ia tak disukai rakyat. Maka Belanda meminta ia untuk turun tahta. Kemudian Sultan Tamjidillah secara resmi mengundurkan diri pada 25 Juni 1859 dan mengembalikan kekuasaan Banjar pada Belanda. Lalu ia dibuang ke Bogor. Pangeran Hidayatullah sempat dibujuk Belanda untuk bergabung dengan mereka dan ia akan dijadikan Sultan Banjar. Namun ia menolak karena ia menilai hal tersebut hanyalah tipu daya dari pihak Belanda. Pangeran Hidayatullah lebih memilih bergabung dengan rakyat untuk melawan Belanda. Pasukan Antasari mulai menyerang pos-pos milik Belanda yang berada di Martapura. Perlawanan tersebut didukung oleh para ulama dan tokoh kerajaan yang sudah tidak kuat melihat perlakuan Belanda.
Pada Agustus 1859, bersama dengan Haji Bu Yasin, Kiai Langlang, Kiai Demang Lehman, pasukan Pangeran Antasari berhasil menyerbu benteng Belanda di Tabanio. Selain itu, pasukan Surapati berhasil menenggelamkan kapal onrus milik Belanda yang berada di hulu Sungai Barito, Lontotuor, dan merebut senjata di sana. Pada Agustus sampai September tahun 1859, Perang Banjar meluas ke 3 wilayah di Banua Lima, Martapura, dan Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Perang di Banua Lima dipimpin Tumenggung Jalil, perang di Martapura dan Tanah Laut dipimpin Demang Lehman, sedangkan Pangeran Antasari memimpin perang di sepanjang Sungai Barito. Pasukan Kiai Demang Lehman yang berupaya mempertahankan benteng Tabanio yang telah mereka kuasai dari serangan Belanda. Dalam pertempuran tersebut banyak korban berjatuhan, termasuk 9 serdadu Belanda. Selain itu, Belanda menambah pasukan lalu berhasil mengambil alih benteng Tabanio. Namun pasukan Demang Lehman berhasil lolos. Selanjutnya, kekuatan pasukan Demang Lehman dipusatkan di benteng pertahanan di Gunung Lawak, Tanah Laut. Namun benteng tersebut kembali diserang Belanda dan akhirnya Demang Lehman tewas. Pada bulan September, para tokoh pejuang melakukan pertemuan di Kandangan yang menghasilkan kesepakatan menolak tawaran berunding dengan pihak Belanda. Selain itu, mereka menyusun strategi perlawanan, di antaranya seperti Amuntai dijadikan sebagai pusat kekuatan, membangun dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas dan menyupayakan senjata tambahan. Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut bersumpah untuk mengusir Belanda dari Banjar tanpa negosiasi hingga titik darah penghabisan. Haramanyarah wajah sampai Kaputing. Sebagai upaya mencegah berbagai serangan, pasukan Belanda terus memperkuat dan benteng-benteng pertahanan dibangun, seperti Benteng Munggu Tayor di Tapin dan Benteng Amawang di Kandangan. Pasukan Demang Lehman berusaha menguasai Benteng Amawang, namun tidak berhasil. Kemudian mereka mundur ke daerah Barabai untuk membantu pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah dan juga pasukannya pergi dari Martapura dan bergabung dengan keluarga di Amuntai. Meski tanpa perangkat kebesaran, Sultan Hidayatullah diangkat menjadi sultan oleh para ulama dan pasukannya. Sultan Hidayatullah mengumandangkan perang jihad fisabilillah pada Belanda. Pasukan Pangeran Hidayatullah dalam perjalanan menuju Amuntai menyerang pos-pos milik Belanda. Pangeran Hidayatullah memusatkan perlawanan di Barabai dan diperkuat dengan pasukan Demang Lehman. Oleh sebab itu, GM Verspijk memerintahkan semua pasukan Belanda untuk menghadapi mereka. Selain itu, kapal perang dan kapal kecil juga dikerahkan, maka terjadilah pertempuran dengan seruan Allahu Akbar. Pasukan Hidayatullah dan Demang Lehman maju melawan Belanda. Mereka yakin apabila mereka tewas dalam perang ini, mereka mati syahid. Ketidakseimbangan jumlah dan juga senjata dari Belanda, pasukan Hidayatullah dan Demang Lehman mundur dan mendirikan pertahanan di Gunung Madang. Belanda mengerahkan seluruh pasukan untuk menangkap Pangeran Hidayatullah. Pertahanan di Gunung Madang berhasil dijebol oleh Belanda. Kemudian pasukan Hidayatullah bergerilya berpindah-pindah. Namun ruang gerak mereka semakin dipersempit oleh Belanda. Akhirnya Pangeran Hidayatullah dan keluarganya berhasil tertangkap pada 28 Februari 1862. Kemudian diasingkan ke Cianjur. Pangeran Antasari meneruskan perlawanan. Ia diangkat menjadi pejuang dan pemimpin tertinggi agama Islam bergelar Panembahan Amiruddin, Khalifatullah Mukminin oleh para pengikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Apriani dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang proses Perang Banjar. Yang pertama, penyebab Perang Banjar. Dikutip dari buku Pangeran Antasari karya M. Edward Soleh 1993, Residen E.F. Graaf von Bentheim Tecklenburg atas nama Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November 1857. Pangeran Tamjidillah II merupakan anak dari istri selir tertua mendiang Sultan Adam. Pengangkatan secara sepihak ini menimbulkan protes dari istana. Yang dianggap paling berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah II. Setelah dinobatkan, Sultan Tamjidillah II melakukan penghapusan hak-hak istimewa kepada saudara-saudaranya, yaitu Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Anom. Sultan Tamjidillah II menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam yang dikantongi Pangeran Hidayatullah II. Bahkan Pangeran Anom dibuang ke Bandung. Gerakan protes terhadap penobatan Sultan Tamjidillah II bermunculan. Dari pedalaman Kalimantan, gerakan kini dipelopori oleh Panembahan Muning atau Aling, Helius Syamsuddin dalam Pagustian dan Temenggung. Akar sosial politik etnis dan dinasti perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859 sampai 1906 2001 menyebutkan Aling dulu terkenal sebagai perompak. Garis hidup Aling berubah setelah mengabdi kepada Sultan Adam di Kesultanan Banjar. Di akhir masa pengabdiannya, Aling ditugaskan mengurusi perkebunan milik kesultanan di pedalaman. Aling mendapat firasat bahwa yang berhak mengampu tahta Kesultanan Banjar adalah Pangeran Antasari, sepupu Pangeran Hidayatullah II. Pangeran Antasari adalah keturunan dari Sultan Muhammadillah, penguasa Kesultanan Banjar periode 1759 sampai 1761. Aksi yang dipimpin Aling dikenal dengan nama Gerakan Datu Muning, berpusat di Kembayau atau Tambai Mekah, sebuah desa yang berada di tepi Sungai Muning, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari datang ke Kembayau atas undangan Aling. Selain mendapat dukungan dari Aling dan pengikutnya, Pangeran Antasari juga memperoleh sokongan dari banyak pihak. Beberapa pihak yang mendukung tersebut diantaranya adalah Kesultanan Pasir dan Kesultanan Kutai Kertanegara dari Kalimantan Timur, serta Tumenggung Surapati yang memimpin orang-orang Dayak. Selanjutnya adalah jalannya Perang Banjar. Pada 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu bara di wilayah Pangaron. Dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando Panembahan Aling dan putranya, Sultan Kuning. Pasukan Muning berhasil membakar kawasan tambang dan pemukiman Belanda. Mereka juga melakukan penyerangan di perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari. Strategi yang diterapkan adalah perang gerilya. Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari mendirikan pemerintahan di pedalaman dengan dukungan dari orang-orang Banjar dan Dayak. Pangeran Antasari berhasil menyatukan Banjar dan Dayak dengan spirit perlawanan terhadap penjajah. Helius Syamsuddin dalam bukunya mengungkapkan, semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui pernikahan sebagai sarana pemersatu dan solidaritas untuk memerangi Belanda. Akibat peperangan ini, pemerintahan Kesultanan Banjar menjadi semakin kacau. Belanda terpaksa meminta Sultan Tamjidillah II untuk meletakkan tahtanya. Pada 25 Juni 1859, secara resmi Sultan Tamjidillah II mengundurkan diri dan menyerahkan singgasana Kesultanan Banjar kepada Belanda. Belanda kemudian mengasingkan Tamjidillah II ke Bogor. Belanda menawarkan kepada Pangeran Hidayatullah II untuk menduduki tahta Banjar. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah karena Pangeran Hidayatullah II tidak ingin menjadi boneka Belanda. Pangeran Hidayatullah II kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh para pengikutnya pada September 1859 di Amuntai. Dikutip dari riwayat hidup orang-orang besar tanah air 1966 yang disusun Tamar Jaja, Belanda murka dan mengumumkan penghapusan Kesultanan Banjar pada 11 Juni 1860. Pangeran Hidayatullah II yang dibantu oleh pengikut setianya, Demang Lehman, terus melancarkan perlawanan secara gerilya. Begitu pula dengan Pangeran Antasari.
Belanda mengarahkan seluruh pasukannya untuk memadamkan perlawanan tersebut. Hingga akhirnya Pangeran Hidayatullah II terdesak dan ditangkap Belanda pada 28 Februari 1862. Pangeran Hidayatullah II bersama anggota keluarganya kemudian diasingkan oleh Belanda ke Cianjur, Jawa Barat. Sepeninggal Pangeran Hidayatullah II, tulis Ahmad Basuni dalam buku Pangeran Antasari, Pahlawan Kemerdekaan Nasional dari Kalimantan 1986, rakyat Banjar dan Dayak menabalkan Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawil Arya Kusuma dari kelas 11 IPA 2 dan kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan strategi Perang Banjar, pihak Indonesia dan kolonial. Strategi perang pihak Indonesia. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status penggustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Melalui kerabatnya di Tenggarong, Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya dan Kutai seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Kerta. Mereka semua adalah mata rantai penyeludupan senjata api dari Kutai ke tanah di dusun atau Banjar. Namun ketika Perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Antasari. Bahkan Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada tahun 1885. Strategi perang pihak kolonial. Untuk menghadapi pasukan Indonesia, Belanda di bawah pimpinan G.M. Verspijk mengerahkan semua kekuatan pasukan yang ada. Pasukan infanteri dari batalion 7, 9, dan 13 semua dikerahkan, ditambah 100 orang petugas pembawa perlengkapan perang dan makanan, dan juga mengerahkan kapal-kapal perang dari Suriname, Bon, dan kapal-kapal kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Azril Azmi dari kelas XI IPA 2. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan strategi perang Banjar pihak kolonial. Pangeran Hidayat dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekurangan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status penggustian dan pemegang yang menjadi sarana persatuan dan solidaritas Banjar Dayak terhadap Belanda. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara melalui kerabat di Tenggarong. Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya dari Kutai seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Pangeran Kerta. Mereka semua adalah mata rantai penyeludupan senjata api dari Kutai ke tanah dusun Banjar. Namun, ketika Perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Bahkan Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada tahun 1885. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Salsawati dari kelompok 4 kelas 11 IPA 2. Saya akan mempresentasikan bagaimana akhir dari Perang Banjar.
Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit keras yang menyerang paru-paru hingga cacar. Meskipun dalam keadaan sakit keras, keinginan Pangeran Antasari untuk menjadikan Kesultanan Banjar sebagai wilayah berdaulat tidaklah padam. Ia menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan, sebelum dirinya meninggal pada Oktober tahun 1862. Tetapi semakin lama kekuatan pasukan Banjar pun semakin melemah. Hal ini karena tidak seimbangnya persenjataan serta semakin banyaknya pemimpin perlawanan yang telah wafat. Perlawanan yang masih bertahan ada di daerah Tabalong yang saat itu dipimpin oleh Penghulu Rashid dan Haji Bador. Mereka mendirikan benteng-benteng pertahanan di Sungai Hanyar dan Pasar Arba. Pasukan Belanda menganggap Penghulu Rashid ini cukup membahayakan, sehingga mereka membuat sayembara, barang siapa yang bisa membawa Penghulu Rashid, maka akan diberi uang sebanyak 1.000 florin atau kata lainnya adalah 1.000 gulden Hindia Belanda. Akhirnya Penghulu Rashid tewas karena pengkhianatan kawan. Nah, setelah Penghulu Rashid wafat, tak ada lagi perang di antara Banjar dan hulu sungai. Namun masih berlangsung secara sporadis di daerah Barito di bawah pimpinan Pangeran Perbatasari, Haji Bitahir, Pangeran Muhammad Seman, Tumanggung Gamar, Panglima Wangkang, dan lainnya. Pada tahun 1905, Pangeran Muhammad Seman, putra Pangeran Antasari, tewas tertembak Marsos Belanda dan hanya ada perlawanan kecil dari rakyat Banjar. Sejak saat itulah Belanda menganggap bahwa peperangan ini telah berakhir. Jadi kesimpulannya adalah Perang Banjar berakhir pada tahun 1905 karena telah banyaknya pemimpin perlawanan rakyat Banjar yang telah gugur. Hal ini membuat perlawanan dari rakyat Banjar semakin kecil dan redup, sehingga pasukan Belanda menganggap bahwa perang ini sudah berakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.